Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 5 dengan jumlah anggota 6 orang ingin mempresentasikan atau membahas materi tentang badan usaha milik negara. Saya, Wirda Rohmanah, nomor absen 36, sebagai moderator dan teman-teman saya, Adam Adinata, nomor absen 1, Deo Jaisindo Bantarsyah, nomor absen 9, Laudia Zetrinaila Maharani, nomor absen 16, M. Abdi Busroh, nomor absen 18, dan Rama Hidayat Tanjung, nomor absen 28. Berikut ini adalah penjelasan pengertian BUMN yang akan disampaikan oleh Rama. Apa itu BUMN? Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Pasal 1 yaitu badan usaha milik negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pasal 10 yaitu kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada persero atau perum serta perseroan terbatas lainnya. Selanjutnya adalah ciri-ciri BUMN yang akan disampaikan oleh Laudia. Ciri-ciri badan usaha milik negara. Yang pertama, penguasaan badan usaha dimiliki oleh pemerintah. Yang kedua, pengawasan dilakukan baik secara hierarki maupun secara fungsional dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga, kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah. Yang keempat, untuk mengisi kas negara, karena merupakan salah satu sumber penghasilan negara. Yang kelima, semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Berikutnya adalah tujuan dari BUMN yang akan disampaikan oleh Deo. Tujuan BUMN, menambah penerimaan bagi negara di berbagai sektor BUMN, memberikan sumbangsi bagi pertumbuhan serta perkembangan ekonomi nasional, bertanggung jawab atas penyediaan jasa dan barang yang berkualitas untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, memperoleh keuntungan dari semua sektor BUMN yang ada, berpartisipasi secara aktif untuk membimbing dan membantu pengusaha ekonomi lemah dalam wujud koperasi dan masyarakat, menjadi pionir berbagai kegiatan usaha yang belum dilakukan oleh koperasi dan pihak swasta. Fungsi BUMN berikut ini akan disampaikan oleh Adam. Fungsi BUMN. Adapun fungsi BUMN sebagai berikut. Pertama, BUMN sebagai penyedia produk-produk yang bernilai ekonomis serta tidak disediakan oleh badan usaha milik swasta. Kedua, BUMN sebagai alat pemerintah Indonesia dalam mengelola serta menata kebijakan perekonomian masyarakat. Ketiga, BUMN sebagai badan usaha yang menyediakan layanan untuk masyarakat dalam menyediakan barang serta jasa untuk memenuhi kebutuhan orang banyak. Keempat, BUMN sebagai pelopor bagi banyak sektor ekonomi yang belum diminati swasta. Kelima, BUMN tidak menyediakan lapangan kerja yang tinggi, namun dapat menambah pendapatan negara. Keenam, BUMN membantu pengembangan usaha kecil koperasi dan mikro. Ketujuh, BUMN membantu meningkatkan serta mendorong aktivitas masyarakat di berbagai jenis usaha. Kemudian, BUMN memiliki kelebihan dan kelemahan yang akan disampaikan oleh Laudia. Kelebihan BUMN. Yang pertama, memimpin cabang-cabang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang kedua, permodalan berasal dari kekayaan negara sehingga kelangsungan usahanya terjamin. Yang ketiga, usahanya mendapat dukungan dari negara karena sebagai sumber pendapatan negara. Kelemahan BUMN. Yang pertama, menimbulkan monopoli atas aset vital. Yang kedua, pengembangan usaha terhambat banyaknya aturan yang memikat. Yang ketiga, beberapa sektor mendapat keuntungan yang tipis bahkan merugi karena terbatas pengelolaan faktor produksi dan pembatasan undang-undang. Jumlah BUMN saat ini adalah 114 BUMN. Dapat dilihat pada tabel berikut ini ya teman-teman. Selanjutnya,
kita akan membahas bentuk-bentuk BUMN yang akan disampaikan oleh Abdi. Bentuk-bentuk BUMN. 1. Perusahaan perseroan atau persero. Definisi BUMN yang berupa perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 yang selanjutnya disebut persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utama mengejar keuntungan. 2. Perusahaan umum atau perum. Badan Usaha Umum atau Perum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 1998 adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Lalu, saya akan menyampaikan maksud dan tujuan persero dan perum. Maksud dan tujuan persero dan perum. Persero 1. Menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat. 2. Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai badan usaha. Perum menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan jasa berkualitas dengan harga yang dapat dijangkau masyarakat menurut prinsip pengelolaan badan usaha yang sehat. Adapun beberapa ciri-ciri dari persero yang akan disampaikan oleh Rama. Ciri-ciri persero. 1. Dalam pendirian persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden. 2. Pelaksanaan pendirian yang dilakukan oleh Menteri berdasarkan perundang-undangan. 3. Modal berbentuk saham. 4. Status perseroan terbatas diatur berdasarkan perundang-undangan. 5. Sebagian atau seluruh modal merupakan milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan. 6. Tidak mendapatkan fasilitas dari negara. 7. Pegawai persero berstatus pegawai negeri. 8. Pemimpin berupa direksi. 9. Organ persero yaitu RUPS, direksi dan komisaris. 10. Hubungan usaha diatur dalam hukum perdata. Ciri-ciri perum berikut ini akan disampaikan oleh Deo. Ciri-ciri perum. 1. Melayani kepentingan masyarakat yang umum. 2. Pemimpin berupa direksi atau direktur. 3. Pekerja merupakan pegawai perusahaan dari pihak swasta. 4. Dapat menghimpun dana dari pihak. 5. Pengelolaan dari modal pemerintah yang terpisah dari kekayaan negara. 6. Menambah keuntungan kas negara. 7. Modal berupa saham atau obligasi bagi perusahaan go publik. Apakah kalian sudah tahu contoh-contoh dari persero dan perum? Nah, contoh-contoh tersebut akan disampaikan oleh Adam dan Abdi. Simak baik-baik ya teman-teman. Contoh-contoh badan usaha perseroan persero dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama PT Pertamina, PT Kimia Farma Tbk, PT Kereta Api Indonesia, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Jam Sostek, PT Garuda Indonesia, PT Perusahaan Pembangunan Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, dan PT Tambang Timah Tbk. Contoh-contoh badan usaha umum atau perum. 1. Perum Damri. 2. Perum Bulog. 3. Perum Pegadaian. 4. Perum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri. 5. Perum Balai Pustaka. 6. Perum Jasa Tirta. 7. Perum Perumnas. 8. Perum Antara. Nah, kita sudah mempelajari secara singkat materi BUMN. Sekarang kita punya beberapa pertanyaan nih. Pertanyaan pertama, apa pengertian BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003? Pertanyaan kedua, apa saja kelebihan dan kelemahan BUMN? Sebutkan masing-masing minimal 2. Pertanyaan ketiga, sebutkan bentuk-bentuk BUMN dan jelaskan secara singkat. Pertanyaan keempat, apa saja contoh badan usaha umum atau perum? Pertanyaan kelima, apa kesimpulan yang kalian dapat setelah mendengarkan penjelasan dari kami tentang badan usaha milik negara atau BUMN? Baiklah, jangan lupa dikerjakan ya teman-teman.
Sekian penjelasan dari kami, semoga materi ini dapat dimengerti dan mohon maaf jika ada kesalahan dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.